Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Selamat sore Pak Rioli. Selamat sore Mas Beni, selamat sore mitra bisnis. Oke, baik Pak Rioli, setelah akhir pekan lalu ada banyak sekali data-data Amerika Serikat yang diumumkan, dan juga hari ini di awal pekan kita melihat ada data-data dari Tiongkok. Tampaknya juga terjadi nih Pak, tarik-menarik informasi di kalangan investor global terkait dengan ekonomi Tiongkok dan juga ekonomi Amerika Serikat. Apakah memang hal itu mendrive pergerakan global forex market dan juga gold market, Pak? Ya, sedikit banyak saya kira ada pengaruhnya, tapi saya lebih condong untuk melihat kepada US sendiri di minggu lalu ya. Ya. Jadi kalau di minggu lalu kita lihat perjalanan US dollar itu condong menguat sampai dengan hari Kamis ya. Hari Kamis, kemudian pada hari Jumat setelah pengumuman non-farm payroll, itu cenderung turun secara tajam untuk US dollar sendiri ya. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya sekarang apakah betul non-farm payroll data yang memang hasilnya kurang baik itu ya, dari sebelumnya tercipta 306.000 lapangan kerja baru turun menjadi 209.000. Kalau saya secara personal melihatnya tidak ya. Bukan pengaruh dari non-farm payroll-nya, tapi lebih condong adalah kepada kondisi FOMC minutes minggu lalu, di mana The Fed sedikit ambigu ya kalau saya bahasakan, karena di satu sisi mengatakan bahwa akan tetap melakukan pengetatan, tapi dengan kecepatan yang diturunkan atau diperlambat. Ya, artinya bagaimana mendefinisikan ini, di satu sisi dia akan mengetatkan, di satu sisi dia mengetatkan secara perlahan. Artinya market membaca ada potensi kemungkinan The Fed ini mungkin akan sudah mulai kendur ya untuk menaikkan suku bunga. Saya kira ini salah satu faktor yang menyebabkan orang cenderung untuk lepas dulu dolarnya, tapi menurut hemat saya secara pribadi, ini adalah market yang sedang koreksi, dan saya pikir USD punya potensi untuk kembali menguat ya. Apa reasonnya? Paling tidak kita lihat di tanggal 27 ini ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga lagi. Oke. Ya, kalau dia naikkan suku bunga lagi berarti sudah berada di angka 5,5% untuk suku bunga US, which is ini mungkin tertinggi ya dari sekian berapa puluh tahun terakhir. Dan saya pikir ini salah satu faktor yang saya meyakini bahwa US dollar masih berpotensi untuk terjadi penguatan kembali, dan penurunan kemarin ini adalah penurunan koreksi. Ya, itu yang saya lihat untuk US dollar. Dan kemudian kalau kita kaitkan sedikit dengan rupiah kita, ini juga menarik Mas Beni ya. Kalau kita lihat minggu lalu dolar itu melemah ya secara week to week-nya sebesar 0,62%, tapi rupiah kita tidak mampu menguat. Ya, artinya harusnya rupiah kita bisa memanfaatkan pelemahan dolar ini untuk menguat, tapi ini tidak terjadi. Bahkan rupiah kita kembali melemah lagi di 0,93%. Nah, apa yang menyebabkan? Ya, saya kira ini sedikit terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pelaku pasar melihat potensi interest dari US dollar ini, yield-nya itu masih cukup menarik untuk kedepannya. Oke. Ya, jadi dengan yield yang cukup menarik untuk US dollar ini, saya pikir sebagian akan melepas mata uang non-USD-nya untuk memegang USD kembali, termasuk juga IDR. Ditambah, kalau kita lihat dari data inflasi kita di minggu lalu, itu juga menunjukkan tidak ada kenaikan.
yang cukup signifikan ya. Walaupun bulanannya itu ada kenaikan sedikit 0,14%, tapi year on year-nya turun. Nah, artinya apa? Artinya dengan kondisi inflasi yang tidak terlalu kuat di dalam negeri, maka potensi BI untuk menaikkan kembali suku bunga juga mungkin tidak terlalu besar. Artinya kalau ini terjadi, maka disparitas antara US dollar itu sudah akan mungkin sedikit menjauh lagi. Nah, kalau ini terjadi, maka saya juga melihat rupiah kita masih berpotensi untuk melemah. Namun pelemahannya saya pikir tidak akan terlalu besar karena untuk hari ini saja pergerakannya sudah cukup lumayan saya kira ya. Itu sudah bergerak sekitar 0,27%. Di angka 15.202. Saya kira ini angka di atas 5.000 ini juga angka psikologis. 1-2 hari ini saya pikir akan bergerak di level segini ya, antara 15.200 sampai 15.100. Namun perlu diperhatikan di minggu ini ada satu informasi yang sangat penting terkait dengan USD, itu adalah inflasi. Ya, kita semua tahu bahwa apa yang membuat The Fed terus menaikkan suku bunga dan pengetatan ini gara-gara adalah ingin menekan inflasi. Maka jawaban dari minggu ini apa hasil data inflasi US, saya kira ini akan menjadi penentu untuk pergerakan mata uang USD ke depan. Nah, jadi kita lihat, kita akan tunggu bagaimana dengan data inflasi di minggu ini. Nah, itu hari Rabu ya. Ya, betul. Jadi konsensusnya adalah memperkirakan akan ada kenaikan dari 0,4 jadi 0,3 ya Pak? Betul, itu untuk yang Juni ya, momennya. Tapi untuk prediksi itu itu adalah CPI inti. Kemudian untuk CPI globalnya sendiri itu diprediksi akan ada kenaikan 0,2%. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara CPI, saya lebih tertarik untuk membahas data aktual yang akan dirilis nanti dibandingkan dengan forecast karena penentunya adalah di sana. Nah, artinya apa? Maksud saya di minggu ini mungkin kita bisa sedikit slow down untuk trade USD-nya sambil menunggu bagaimana rilis data inflasi di hari Rabu, dan setelah itu kita bisa gunakan data informasi itu untuk mengambil arah dari US dollar untuk jangka yang lebih panjang. Saya pikir itu. Lalu kalau begitu kira-kira sambil kita menantikan seperti apa data inflasi atau CPI yang akan diumumkan oleh Amerika Serikat, dari hari Senin, Selasa sampai dengan Rabu ini kira-kira apa strategi yang tepat dimainkan oleh para trader dan juga investor di pasar forex dan falas, Pak? Ya, kalau kembali lagi kalau kita melihat satu mata uang terkait CPI ini kan berarti US dollar ya. Dan US dollar saya pikir kita bisa mengambil tren pergerakan bolak-balik Senin, Selasa, Rabu. Artinya batas atas kalau saya coba lihat di sini, kalau kita mengambil DXY-nya ya, untuk data dolar indeksnya, mungkin antara 103 sampai dengan angka 102,2. Nah, ini sekitar 103.5 sampai 102,3 lah ya. Berarti kurang lebih sekitar 1 poin. Itu bisa ambil atas bawah range tersebut untuk melakukan short term trade, saya pikir. Ya, jadi kalau ada penguatan sampai dengan 103 bisa melakukan sell ya dekat-dekat di sana, atau kembali lagi harga di bawah mencapai 102, saya pikir di situ kita bisa melakukan action buy, tapi dengan note adalah itu paling tidak hanya sampai Rabu pagi. Rabu pagi ya, karena memang malamnya sudah ada pengumuman pastinya Pak ya. Lalu untuk goldnya sendiri bagaimana Pak, kalau Bapak melihat? Ya, untuk gold sama seperti minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah memprediksikan bahwa gold setelah dia naik 20 dolar atau sekitar 30 dolar itu akan terjadi penurunan, dan itu kebetulan terjadi sejak angka 1910 ya. 1910 dia naik sampai 1934. Nah, dari 1934 itu dia meluncur sampai dengan 1902.
Nah, yang sedikit di luar perkiraan saya memang pergerakan hari Jumat. Ya, yang hari Jumat, saya pikir saya tidak menduga bahwa terjadi pelemahan yang cukup signifikan di US dollarnya dan ini langsung memboosting gold kembali naik tajam. Nah, kembali lagi karena gold ini sudah pasti ada korelasi langsung dengan US dollar ditambah kondisi sekarang perekonomian maupun sosial politik ya itu juga tidak terlalu ada kondisi-kondisi yang khusus. Saya pikir gold akan bergerak mengikuti alur dolar. Ya, jadi kalau dolar menguat dia akan turun, kemudian dolar melemah dia mungkin akan naik. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan rencana tadi atau strategi tadi maka sama pergerakannya adalah pada saat ada kenaikan sampai di titik katakanlah di dolarnya sudah mencapai angka 103, saya pikir kalau itunya turun, goldnya turun, itu kita bisa melakukan buy dan juga sebaliknya. Oke, jadi strategi pembalikan arah ya kalau kita menghadapi pergerakan gold terhadap dolar Amerika ini, Pak ya? Ya, artinya ya pokoknya kalau dolarnya menguatnya sampai berapa? Nah, kalau kita lihat di XY-nya tadi saya bilang sampai 103, sekitar 103, maka kalau dia akan potensi untuk melemah kembali, berarti kan goldnya juga akan naik kembali. Nah, karena dia akan mengikuti pergerakan. Tapi sekali lagi, ini adalah sampai dengan hari Rabu. Sampai hari Rabu. Dan ini disclaimer ya Pak ya? Betul. Itu disclaimer. Ini semua hanya bagaimana kita coba mempotret market berdasarkan beberapa indikasi-indikasi yang ada. Ya, kembali lagi ini kan indikasi, adalah indikator. Nah, kembali lagi disclaimer, namun kalau kita melihat yang saya ingin titip pesan adalah hari Rabu malam sudah bisa saya coba sedikit yakini 90 di atas 90% CPI data keluar market itu akan volatil. Sangat volatil karena dengan kondisi Fed yang ambigu maka CPI akan menjadi penentu. Gitu loh. Kalau sebelumnya dia sudah ada keyakinan yang kuat, maka ini mungkin hanya bumbu-bumbu yang akan membooster dari keyakinan. Tapi pada saat dia tidak begitu yakin, artinya, maka yang saya lihat bahwa CPI itu akan menjadi penentu untuk pergerakan market selanjutnya. Oke. Baik Pak, ada satu informasi yang menyebutkan Bank Sentral Tiongkok saat ini sedang aktif selama 8 bulan berturut-turut ini, aktif melakukan pembelian emas. Apakah itu akan ada potensi anomali jika memang langkah aktif dari Bank Sentral Tiongkok memborong emas ini terus dilakukan, Pak? Ya kalau itu adalah news yang valid, saya pikir hukum ekonomi akan bekerja. Oke. Ya kan, tapi jangan lupa juga bahwa perdagangan emas yang khususnya saat ini ditransaksikan secara global itu kan adalah dengan denominasi mata uang US dollar. Ya kan? Ya, walaupun demand-nya tinggi, nanti akan kita lihat apakah demand yang tinggi ini juga diikuti dengan pergerakan mata uang US dollarnya. Apakah akan ada, misalnya maksudnya begini, demand emas tinggi, tapi misalnya dolarnya menguat, nah emasnya ini cenderung mengikuti siapa? Ya, dia akan mengikuti yang seperti Mas Benny bilang tadi, anomali, melawan, artinya dolar menguat, emasnya tetap naik, ataukah dia tetap mengikuti gerakan dolar? Karena termasuk kalau kita bicara isu informasi, termasuk juga BRICS. BRICS juga kan menyatakan bahwa akan menciptakan mata uang dengan underlying asetnya adalah gold. Tapi itu kan semua kembali masih dalam isu. Gitu loh. Ya, tapi memang pasar khususnya pasar forex, pasar gold segala macam ini dinamis ya. Artinya setiap saat bisa berubah atas sebuah kondisi, sebuah keadaan yang bisa tiba-tiba muncul, itu bisa saja. Baik, kalau begitu, Bapak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan pastinya, dan sukses Pak untuk Bapak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.